Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa. Amma ba'd. Sahabat Al-Fusha Media yang dirahmati Allah, ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tentang penjelasan puasa ini turun bukan pada bulan Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Mengapa saya menyebutkan ayat-ayat? Sebab sebagian besar kaum muslimin ketika membahas tentang kewajiban puasa, pasti mereka terlalu fokus pada satu ayat saja, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183. Padahal sudah sangat jelas jika kita bisa teliti dan kita amati ayat-ayat yang menjelaskan puasa ini termaktub dalam ayat 183 hingga 187 di surat Al-Baqarah. Lalu mengapa Allah menurunkan ayat-ayat ini bukan di bulan puasa atau di bulan Ramadannya? Jawabannya, para ulama berpendapat bahwa supaya Nabi Muhammad SAW bisa mempersiapkan, menyampaikan kepada umat muslim dengan sebaik-baiknya, agar umat muslim bisa mempersiapkan Ramadan 1 bulan sebelum Ramadan itu tiba, agar ketika bulan Ramadan tiba, apa yang menjadi tujuan di bulan Ramadan itu bisa terlaksana dengan baik. Lalu apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, oleh Nabi Muhammad kepada umat muslim waktu itu? Ya, saya simpulkan ada 3 perkara yang ditekankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menjadi tujuan utama pada bulan mulia ini. 3 tujuan itu saya bahasakan sebagai 3 goals atau 3 maksud Allah, tujuan Allah untuk kita. Yang pertama yaitu peningkatan iman kita, peningkatan iman personal kita. Sudah pasti di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam lafaz tattaqun, la'allakum tattaqun, sudah jelas disebutkan di situ supaya kita bertakwa. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah kuwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana kaum-kaum terdahulu, supaya kamu bertakwa. Tujuan pertamanya yaitu supaya kita meningkatkan ketakwaan kita. Biasanya kita di hari-hari biasa, selain di bulan Ramadan, kita mungkin cuma cukup untuk sholat tahajud saja di malamnya. Tetapi ketika di bulan puasa kita menambahkan dengan sholat tarawih 20 rakaat ditambah dengan witirnya 3 rakaat. Bisa nanti ditambah lagi setelah bangun tidur, ketika sahur kita tambahkan lagi dengan tahajud, sholat taubat, hajat. Tadarusnya juga semakin ditambah seperti itu. Contoh peningkatan ketakwaan dalam aplikasinya. Lalu tujuan yang kedua apa? Yaitu peningkatan takwa secara sosial. Apa sih takwa secara sosial saja? Jadi ketakwaan pribadi atau ketakwaan personal itu baru dinilai optimal dalam pandangan Al-Quran jika aura tersebut bisa keluar atau menyebar di lingkungan sekitar kita. Dalam hal ini Allah juga berkata atau berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailata syiyamir rafathu ila nisaikum
hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmu siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi lin-nasi la'allakum yattaqun. Di akhir ayat disebutkan la'allahum yattaqun. Allah mengulangi lagi di dalam ayatnya. Semoga kalian bisa, supaya kalian bisa bertakwa. Maka tidak akan sempurna takwa seseorang atau Ramadan seseorang jika hanya bertakwa secara personal saja. Maka sebaiknya kita juga bisa meningkatkan ketakwaan kita secara sosial. Sahabat Al-Fusha Media yang dirahmati Allah, jadi tujuan atau goals ketiga ini yaitu membentuk karakteristik hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik syukur di sini sudah disebutkan oleh Allah di dalam ayatnya surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Walitukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sudah sangat jelas jika kita bisa meneliti, memahami, menghayati ayat-ayat Allah, kita bisa mengambil faidah-faidahnya supaya kita dapat menjadi hamba yang bersyukur. Akhir kata, semoga Ramadan kali ini kita bisa meningkatkan ketakwaan secara personal kita. Semoga Allah membantu kita meningkatkan ketakwaan secara sosial kita, dan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Sekian dari saya. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah.